Nah, jadi tadi kan udah kita aksesibilitasnya juga ya. Jadi teksnya tadi kalau kita bahas, misalkan ya, kita menggunakan teks di sini warna hitam, kita dapat baca nih. Atau mungkin susah nih kalau di ungu, kalau di kuning bisa kebaca nih warna hitam. Tapi misalkan kalau kita ganti warna putih tadi, em untuk kontennya, nah pusing nih kita melihat kuning dan antara putih. Pasti kita akan memilih warna yang lebih sesuai. Misalkan juga nih, kita taruh di sini. Putih baru cocok ketika di warna biru. Jadi eh, di dalam gambar biasanya gunakan teks ya. Nah, saya selalu bilang, misalkan di awal, ini konten kita. Nah, di awal ini adalah yang membuat orang penasaran. Penasaran dia ngapain sih? Gitu. Nah, bisa di sini adalah teksnya. Adalah em, kira-kira membuat orang penasaran apa? Biasanya menggunakan hmm, tulisan teks yang berlatar belakang. Kan ada itemnya gitu lah ya. Kita bisa lihat. Jadi adik-adik bisa setting hal tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, contohnya lagi. Nah, biasanya di artikel blog, jadi misalkan adik-adik buat blog ya. Dulu saya zaman dulu suka buat blog, cuman saya hapus gitu ya. Biasanya ada subjudul. Jadi ketika adik-adik, jadi kenapa ya? Alasan orang-orang sekarang itu dicari sebagai search engine optimization. Gitu. Biasanya ranah di majornya adik-adik nih ya, bisnis digital. Biasanya rata-rata baliknya kalau nggak jadi konten expert gitu ya, TikTok expert, terus kemudian Instagram expert, atau pembisnis, atau juga bisa jadi SEO, search engine optimization. Di mana biasanya membuat suatu artikel di dalam suatu blog atau website tersendiri yang mempermudah untuk search produknya tersebut gitu ya. Jadi banyak orang untuk mengklik tulisan adik-adik. Nah, biasanya itu ada gambar atau video yang relevan juga. Nah, ketika diklik itu memiliki kata-kata keyword kunci yang kita dapat searching gitu. Mungkin ada beberapa. Nah, adik-adik bisa ikut. Kalau misalkan pemilihannya besok adalah tulis, bisa ikut kursusnya. Itu ada namanya search engine optimization. Itu nanti akan mengajarkan adik-adik dalam hal bagaimana sih mencari kata kunci yang mudah, gimana cara sampai membuat di dalam Google maupun search engine optimization yang lain mempermudah untuk em, produknya adik-adik dapat ters eh, terapa ya, tergapai lah istilahnya, dapat terlihat dengan audiens yang ada. Jadi bisa seperti itu. Ada juga email. Nah, biasanya saya mau contohkan email. Contoh sebentar ya. Mana ya? Oke, kelihatan nggak ya? Nah, biasanya mana ya, saya cari. Wah, ini di ini semua. Oke, kita cari di sini. Nah, ini contoh contoh ini aja ya. Em, kita lihat nih di sini Simple Learn ini dia mau share tentang how to AI tools can automate your business workflow. Dia intinya adalah ingin kita spend money in there gitu ya. Ini ada registernya. Nah, biasanya menggunakan foto yang relevan. Bakal produk kalau kita mau posting. Nah, di foto ini biasanya ada linknya. Itu tadi ya. Tuh. Langsung ketika kita klik, nah
Mana nih ya klik linknya? Keklik nggak ya nih? Keluar. Oke, ketika klik linknya, oke, sebentar ya. Nah, ketika kita sebentar, ini agak error nih. Kebanyakan media. Ketika kita klik linknya, nah kita langsung masuk ke dalam si yang mereka inginkan gitu. Jadi keluar nih gitu sertifikatnya apa aja yang ingin mereka jual. Jadi ini adalah contoh dari yang ramah untuk telepon genggam. Nah, ini biasanya di telepon genggam lebih simpel gitu ya. Nah, kemudian apa aja nih yang membuat kita menarik nih untuk si komunikasi dalam email tersebut gitu ya. Coba kita balik lagi. Nah, jadi formatnya ramah seluler tadi ya, lurus aja. Terus kemudian paragrafnya pendek, terus ada bernomor 1, 2, 3. Terus bagian yang tidak penting pasti langsung dihapus. Jadi tidak terbanyak kata-kata yang banyak, kemudian hanya titik-titik. Nah, adik-adik bisa tuh pasti adalah dari Tokopedia atau Shopee share ke email adik-adik yang adik-adik dapat lihat dari kontennya mereka tersendiri. Nah, kemudian media sosial. Jadi gunakan teks yang singkat gitu ya. Jadi tadi ya ketika kita membuat gambar, video seperti hashtag dan lain-lain, bisa tanyakan lagi ke guru kita yaitu ChatGPT agar lebih mempermudah dalam pembuatan. Kita langsung balik lagi ke GPT-nya. Nah, jadi nanti mau apa nih? Bisa nih kita dalam pembuatan konten. Nah, di sini ada manajer media sosial, pembuatan konten SEO, konten ultimate gitu ya, untuk Twitter, pembuatan konten. Mungkin kita cari untuk video. Nah, di sini adik-adik bisa untuk share kira-kira mau apa di misalkan produk Tagu ya. Buatkan ini misalkan cara membantu dalam membuat video YouTube tadi ya. Misalkan nah, nah, jadi nanti kita bisa cari nih data-datanya. Adik-adik mau apa? Akan kita bisa pakai bahasa Indonesia. Kita tinggal share aja bahasa Indonesia dong. Nah, kita bisa tahu nih di YouTube mau ngapain, audiensnya mau apa. Dan seperti tadi ya, misalkan tadi di suaranya ini kita tentang explore tentang bedak, ya kita bisa tanyain aja, buatkan konten untuk bedak gitu ya, bedak merek. Nah, bisa nih kayak gini. Langsung dia kasih tahu, oh ada misalkan mau apa, 7 konten idenya, nah, buat orang penasaran dan lain-lain. Jadi bisa lebih mempermudah. Kok kulit ke aku jadi kayak artis Korea gitu misalkan. Ini rahasia tampil fresh bangun walau bangun kesiangan. Jadi misalkan ada kasih top watch hasil glowing dan lain-lain. Mereka ada kontennya. Jadi jangan takut, adik-adik bisa tanyakan lagi. Kemudian untuk
dalam mengikuti langkah-langkah ini, jadi kita cari yang memang ramah untuk seluler. Diharapkan biasanya eh, rate-nya itu 16 kali 19 banding 19. 16 banding 19. Gitu. Jadi untuk kontennya tersebut. Atau eh 3 banding 4 atau ada beberapa yang meminta. Jadi bisa nih untuk ranah-ranahnya. Saya biasanya sih kemarin 9 banding 16 gitu ya. Terus kemudian 1 banding 1. Kalau sekarang udah uh, 16 banding 9. Nah, untuk video bisa rata-rata untuk YouTube yang full itu biasanya mintanya 4K atau 1080. Kemudian untuk short-shortnya biasanya kita taruh di 1080 aja atau di 720 gitu. Jadi kita bisa seperti itu untuk mempermudah pengguna dalam percepatan alurnya. Oke, mungkin seperti ini. Tadi udah ada yang lihat nilainya atau belum? Belum, Kak. Oke, sebentar. Jadi nanti saya mau polling lagi. Mungkin adik-adik kalau misalkan pollingnya untuk tes, tadi saya udah share. Em, ini nilainya ya, terlihat nggak? Terlihat nggak? Oke ya, bisa di. Lihat, Kak. Oke, jadi nanti untuk yang mungkin belum, saya. Jadi yang mungkin belum, nanti bisa untuk mengerjakan. Ini saya buka lagi untuk ini ya, Muhammad Rizal, Indah. Kemudian ini kuis bisa search aja. Sebenarnya saya udah share di pertemuan 1. Kemudian ini udah dikerjain semua ya tugas 1 karena udah dipresentasikan. Kemudian untuk UTS ini adalah hasilnya. Nanti tugas ini baru Julia sama Muhammad Rizal yang baru mengumpulkan. Saya belum nilai karena saya nunggu yang lainnya ya. Dari sekelas baru berdua nih. Wah, nilai tambah nih di sini. Gitu ya. Ini nanti saya cek-cek lagi. Eh, ini adalah tugas terakhir sebenarnya. Jadi nanti UASnya saya sebenarnya ingin kalian membuat konten gitu. Jadi untuk paper itu sebenarnya bukan paper, biasanya adalah PPT yang presentasi seperti sebelumnya. Jadi misalkan, oh, baterai saya bentar. Em, sebentar ya, baterai saya low. Oke, sorry, baterainya low tadi. Nah, ini jadi bisa untuk dikerjakan. Jadi, nah jadi nanti adik-adik bisa kerjakan. Sebentar, saya share dulu. Sorry. Nanti mungkin kita
Tadi udah ya. Nah, jadi nanti kita ini di pertemuan ke-12. Saya sebenarnya pengennya adik-adik untuk saya mau nanya, untuk produknya udah ada belum? Untuk yang acara di kampus. Sudah Kak, ada beberapa yang udah. Nah, kalau udah sebenarnya lebih gampang ke paper sih. Karena em, dibanding untuk ikut dari awal untuk dapat sertifikasi, kemudian kalau presentasi nih ya untuk UASnya, sebenarnya nanti kita akan presentasi. Saya pengennya adik-adik presentasi. Jadi presentasi by kayak gini aja gitu. Istilahnya mempresentasikan produknya, kemudian dari yang kemarin sebenarnya tugas kedua itu, yang kemarin ya untuk affiliate itu sebenarnya itu seperti membuat video dari produknya adik-adik gitu. Jadi tolong dong buatin produk yang tadi ya saya share si chat GPT-nya. Tolong dong buatkan produk gitu ya. Nah, itu sebenarnya eh di pertemuan kedua itu udah termasuk dari data yang ada. Nah, kemudian pasti kita butuh apa? Logo. Terus kita butuh apa lagi? Mungkin website. Website saya sudah ajarkan, mungkin nanti saya ajarkan lagi sebentar. Saya share lagi. Canva ya. Ada beberapa saya sudah em, bentar, Canva saya ini bayar atau enggak ya? Soalnya Canvanya oke, masih masih oke lah buat di-share. Oh, kadang udah tidak oke, biasa gratisan, tapi ini berbayar. Nah, oke. Jadi misalkan Canva kita buat desain saat ini mudah sekali karena dia udah juga bisa mengeluarkan suatu produk. Bahkan mereka bisa membuat desain dari codingan yang ada. Cuman saya nggak nyuruh kalian coding sih. Jadi di sini sebenarnya kita buat template untuk yang kemarin ya produknya adik-adik. Jadi lebih memudahkan. Ini saya mau cari yang mana ya? Hmm, ini portofolio. Nah, nih kemarin kan kita makanan ya, mungkin kosmetik sama-sama yang saya itu ya. Nah, misalkan saya taruh di sini. Nah, ini adalah hasil dari yang ini ada ya. Misalnya adik-adik tentang apa? Cari aja di sini. Sam keripik ya, chips. Nah, sini ada makanan gitu ya. Kemudian tadi apa ya? Baju ya, fashion. Nah, sini bisa cari untuk fashionnya. Jadi misalkan mau apa, eh, cari untuk mempermudah membuat publish websitenya. Jadi nanti ketika adik-adik apa ya udah berjualan nih, nah itu bisa untuk membuat produknya tersebut itu. Jadi mempermudah adik-adik dalam misalkan tadi ya, misalkan kita ganti foto kita gitu ya. Ntar. Kemudian misalkan tagu tadi ya, tagu kan powder eksklusif. Misalkan gitu ya. Contoh ya, ini saya buat-buat asal dulu. Sebenarnya kalau mau ya lebih detail lagi. Nah, ini bisa diedit-edit lah. Ntar dengan produk yang tadi saya dapatkan dari Sora gitu ya. Sora.chatgpt. Di mungkin yang baru masuk kita bisa search um, mana ya? Saya search. Nah, di sini mungkin Sora ChatGPT terus tapi agak lama sih nge-lag. Oke. Nah, jadi tadi bisa cari untuk saya bisa nanti tonton lagi ya yang udah saya share. Mungkin di sini agak nge-lag. Oke.
Jadi bisa di sini kita share, kemudian kita buat ininya, kemudian kita preview dulu. Nah, ini bisa di komputer, bisa di handphone. Nah, ini dari handphone adalah hasil yang kita sudah buat produknya. Gitu. Jadi dari hasil ini aja kita misalkan sertakan menu navigasi. Nah, judulnya bisa kita search atau mungkin tidak sertakan, ubah ukuran ponsel aja. Nah, seperti ini. Ya kalau kita misalnya nggak paham-paham banget, kita bisa bikin sosial medianya misalnya add apa. Misalnya saya bikin Tagu gitu ya. Let's connect to Tagu, bla 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 bla. Instagramnya bla bla bla. Nah, ini bisa get in touch di mana, email addressnya di mana, taruh aja rumah kita atau apa untuk atau mungkin sekolahan aja gitu ya, alamat universitas. Kemudian emailnya email yang kita punya gitu ya, misalkan @gmail.com atau apa, masih dulu itu dulu gitu ya, dan phone number yang memang bisa PO dari produk yang kita punya. Udah publikasikan website. That's simple banget untuk membuat suatu website. Dulu mungkin susah ya, harus coding dan lain-lain. Sekarang udah langsung bisa terbuat website dengan desainnya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi mudah banget nih kita pakai AI ini bisa membuat konten yang kreatif dan beberapa untuk membantu bisnis kita. Jujur saya pakai bisnis atau mungkin saya share untuk konten dari pakai ini. Tuh. Dulu mungkin ada beberapa yang sudah oke, cuman ada beberapa yang hati-hati. Nanti mungkin terakhir kita akan belajar cyber media gitu ya. Di mana maintenance untuk jangan sampai terkena cyber ini seperti apa. Jadi jangan asal klik, jangan asal. Ini saya ada nih mahasiswa yang kirim link ke saya. Bu, ini tugas saya nggak mau klik. Udah kirim aja PDF-nya. Saya takut nanti handphone saya kena macam-macam gitu. Jadi harus hati-hati adik-adik ketika ada link-link maupun dari apapun yang memang yang adik-adik tidak memintanya gitu ya. Jadi harus hati-hati di situ. Mungkin di situ nanti saya akan share lagi ya. Jadi adik-adik sebenarnya gampang. Jadi UASnya itu sebenarnya kalau yang presentasi adalah PPT-nya, kemudian buat logo, kemudian buat website. Seperti yang kemarin lah, pesan 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 produk atau jasanya yang adik-adik akan buat dari produknya tersebut. Sekalian aja maksudnya sekaligus dengan tugas kampus adik-adik. Jadi membantu juga. Terus video video promotion. Nah, video promotion sebenarnya ada di tugas 2 gitu. Dan ada beberapa mungkin nanti kita sosial medianya udah mulai di desain-desain gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Atau mau yang mengikuti kursus aja, terus nanti tinggal mengisi pilihan ganda dan mendapatkan sertifikat kursusnya. Pilih yang mana nanti saya share lagi mungkin untuk meyakinkan adik-adik. Jadi kemarin saya belum share. Ini adalah tugasnya ini tugasnya ini. Nah, ini kan lebih gampang, udah ada websitenya, udah buat produknya. Nah, tinggal video promosinya. Mungkin kalau produknya pun belum ada, bisa tanya. Adik-adik pun bisa, contoh misalkan. Ini pulpen. Nah, saya pengen ganti pulpennya warnanya berbeda. Foto aja di tempat yang terang, klik. Tolong dong buatin pulpen kayak gini, tapi brandnya tadi ya, misalkan brandnya Tagu gitu. Bisa nanti keluar. Mengganti produk. Sesimpel itu dari si AI Sora itu kalau saya dapat. Jadi adik-adik bisa change lah maunya apa, bisa mempermudah adik-adik juga gitu. Kayak ada yang mau bertanya di sini? Nanti mungkin saya akan open dari nilai yang tadi ya. Untuk nilai yang tadi mau seperti apa?
karena kita udah pertemuan ke-12, nanti kita akan ada apa ya? Pertemuan ke-12 kita akan sisa berapa ini lagi nih? 12, 13, 14, 15. 15 kemudian 4 6. kali. Iya, tinggal 4 kali lagi. Jadi nanti udah mulai dikerjakan ya. Mungkin tadi kuis yang belum sama tugas pertemuan 10. eh, make it simple ada di AI untuk pembuatan eh, kontennya gitu ya. Jadi untuk UASnya pun adik-adik nanti tinggal pilih lagi. Oh, kiranya lebih gampang untuk presentasi kayak gini nih dibanding eh, mungkin dibanding dengan mengikuti kursus gitu. Terserah sih maunya gimana. Saya juga ada 2. Nanti saya buat soalnya. Jadi adik-adik bisa mau yang mana nih. Jadi nanti saya langsung buatkan dan adik-adik nanti bisa presentasi di saat UASnya tersebut gitu. Jadi presentasinya simple. Saya nggak mau lama-lama. Hmm, mungkin 10 menit gitu ya. Kita ada 12 orang kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12. Nanti 10 menit, 10 menit, 120 menit lah. Tanya jawab dan lain-lain. Kemudian untuk yang memang belum, silakan ya. Jadi bisa untuk dikerjakan. Jadi saya buka nih tadi kuis ya. Kuis yang belum nanti saya akan buka nih setelah ini. Jadi nanti untuk tadi Ida sama tadi Rizal ya, belum untuk kuisnya silakan untuk dikerjakan. Kemudian untuk tugas tadi baru Rizal sama Julia doang nih, baru mengerjakan, yang lainnya belum mengerjakan untuk pertemuan 10-nya. Jadi bisa untuk dikerjakan. Oke? Mungkin sampai di sini untuk pertemuan ke-12 saya simple, nggak menyusahkan adik-adik sebenarnya, pengennya yang gampang-gampang aja tapi sambil untuk mengerjakan tugas yang di kampus sebenarnya gitu. Oke, ada pertanyaan untuk di sini sebelum kita tutup? Tidak ada Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin hari ini pertemuan ke-12 cukup baik gitu ya. Mungkin ada yang telat-telat ya, nggak apa-apa. Saya nggak tahu ngecek nanti untuk tadi saya baru share nilai, mungkin saya ada share juga karena nilai 30% itu dari kehadiran. Nanti saya share juga untuk semuanya. Saya masih belum bisa download Excel-nya dari LMS. Untuk nilai saya udah input semua, tapi saya belum share ya. Nanti saya akan share ketika tugasnya udah masuk semua ya. Jadi nanti kita udah mulai UAS, nanti UAS mau presentasi atau mau pilihan ganda sama ikut kursus terserah. Jadi nanti saya tunggu sampai minggu depan gitu ya. Minggu depan untuk tugasnya yang belum gitu ya. Saya tunggu mungkin untuk UASnya juga seperti itu untuk pemilihannya. Jadi saya masukkan lagi, ini siapa yang mau, ayo yang mau. Kalau untuk tugas yang pertama ini, tugas yang kedua ini, itu untuk UASnya, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai di sini. Mungkin tadi yang belum kuisnya, saya akan bukakan ya. Setelah ini nanti saya akan share semuanya di WhatsApp. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tata. Ya, terima kasih.